Karena belum pernah lihat Njan nangis gitu. Kenapa sih Njan? Gak bakal nangis aku. Kenapa? Gak ada yang harus dinangisin bro. Oke. Kadang-kadang waktu ngelihat di YouTube ya Allah saya gini banget. Kamu tuh kalau dulu deket banget Njan, makanya ayah tuh sedikit kecewa ya. Berjumpa kembali bersama saya Rio Dewanto di Dua Kursi. Kali ini kita akan kedatangan anak muda, dan anak muda ini lagi fenomenal, trending di mana-mana. Setiap dia tampil trending, setiap dia tampil trending. Kita sambut, inilah dia, Rizwan Fadilah Andriansyah Sutisna. Jan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi di konten ini kita akan deep talk. Tahu kan deep talk apa artinya? Deep talk. Deep itu? Dalam. Oh, talk? Obrolan dalam ya? Oke. Dalam obrolan. Ngobrol paling dalam ya. Jadi kita tuh berada di sumur ya, dalam. Jadi Njan harus jawab dengan jujur semua pertanyaan dari aku seorang kapiten. Okay. Kalau kita lihat Njan dengan konten bareng ayah trending terus ya. Banyak banget fans Njan sekarang. Nyangka nggak bakal serame ini? Enggak. Enggak. Kenapa nggak nyangka? Ya nggak nyangka aja. Awalnya kan cuma syuting doang, biasa. Maksudnya nggak tahu bakal trending. Jadi Njan tuh ya udah kerja nothing tulus saja udah ya. Yang penting menghibur masyarakat. Jadi tidak terlalu berharap trending. Tapi pas begitu trending, alhamdulillah bahagia ya. Seneng banget. Trending satu, yang di ini bukan talkshow trending satu, yang di ini sahur lagi trending satu juga. Sampai sekarang masih trending. Alhamdulillah ya Njan ya. Alhamdulillah. Tapi ada pendapat Njan gimana setelah trending ini? Ya seneng aja sih. Lebih semangat apa lebih Ya lebih malas? semangat sih. Lebih semangat ya. Lebih semangat. Manusiawi lah gitu ya. Oke. Oke. Iya. Sebenarnya dalam hati kecil Njan pengen nggak sih jadi terkenal dan ada di dunia entertainment? Pingin lah. Serius? Pingin. Tapi kan selama sebelum-sebelumnya ayah aja kan kadang-kadang males. Maksudnya? Enggak mau gitu kan. Nah makanya sekarang aku mau coba-coba. Tapi kan padahal Njan kalau inget dulu dari umur 4 tahun, 5 tahun, terus ayah ajak main sketsa, ini kan main sketsa, mau. Terus kadang-kadang Njan juga nagih. Oh iya bikin lagi gitu. Tapi habis itu enggak, malas. Ya mut-mutan lah kalau syuting. Tapi sekarang udah pasti yakin Njan ada di Insya Allah. Jadi mau jadi host? Insya Allah. Mau jadi pelawak? Belum tahu. Belum tahu. Apa mau semuanya gitu kayak ayah? Nah, banyak semuanya sih. Mau kayak seperti itu? Oke. Ini udah yakin ya? Mental udah disiapin? Karena mental nomor 1 tuh Njan. Kalau misalkan nanti Njan sukses nih ya, terkenal banget lah. Njan mau ngasih apa ke ayah dan bunda di rumah? Ngasih? Ya. Ayah maunya apa? Ntar kan nanya dulu ayah sama bunda maunya apa. Ntar kalau misalnya udah ada aku kasih. Ntar kasih. Enggak, kalau ayah sih orang tua di mana-mana nggak mau dikasih apa-apa sih sebenarnya. Nah, makanya. Makanya ntar aku tanya dulu daripada coba Njan tanya ke ayah mau ngasih apa. Ayah mau apa emang? Ayah mau apa? Ayah sama bunda tuh nggak mau apa-apa. Mau Njan jadi anak baik, akhlaknya baik. Karena kalau nanti udah menjadi seorang entertain pasti godaan banyak. Nah itu yang penting Njan bisa menahan hawa nafsu ke hal yang negatif. Itu aja. Nah itu diusahakan. Kenapa? Bawain aja santai. Bawain aja santai. Karena belum pernah lihat Njan nangis gitu. Kenapa sih Njan? Gak bakal nangis aku. Kenapa? Gak ada yang harus dinangisin bro. Oke. Santai aja. Njan lihat ayah kerja banting tulang, kadang-kadang tulang dibanting-banting. Enggak, Njan ada ngerasa, aduh ayah, kasihan ya ayah ya. Pernah. Itu pasti pernah lah. Kadang-kadang waktu ngelihat di YouTube, ya Allah saya gini banget. Waktu ada pikiran gitu ada? Ada lah pasti. Ya udah pas gitu tampilan doang. ayah jelek banget gitu, terus kamu sampai ada kepikiran, duh ya Allah ayah sampai gini banget. Tapi
Jan Iya, kepikiran nggak ayah menjadi hal itu buat anak-anak? Terus Jan akhirnya gimana itu? Oh iya ya buat kita. Ya udahlah, uang buat kita juga. Oh. Udah. Tapi diketawain dulu. Hah? Tapi diketawain dulu. Ya Allah. Ketawa dulu lah. Ketawain dulu. Oke. Oke. Kita bahas tentang keluarga Jan. Jan itu kalau di rumah paling dekat sama siapa? Di rumah. Aiki kan nggak ada. Sama Ferdi paling. Sama Ferdi. Ya itu mah kalau main game doang. Kenapa dekatnya sama Ferdi nggak sama ayah, bunda? Ya ayah kan kerja, bunda kerja. Kalau sama Ferdi kan emang bener-bener sekamar. Sekamar apa-apa bangun Ferdi lagi, tidur Ferdi lagi gitu terus. Jadinya ke kamar mandi ada Ferdi lagi ya, karena kan dia minta temenin, kadang-kadang aku minta temenin. Ya gitu aja terus. Makan sama Ferdi. Tapi ayah penasaran, Jan tuh mandang ayah gimana sih? Kayak ayah mah kayak sebagai teman gitu. Ya sebagai ayah. Sebagai ayah. Sebagai ayah. Mandangnya gimana? Ayah tuh orangnya orang tua udah baik nggak buat Baik, baik dan tegas. Baiknya gimana? Ya baik aja. Tegasnya? Tuh. Saya pokoknya baik lah. Ya baiknya tuh dalam hal apa? Ya udah bisa ngurus anak-anak. Ya pokoknya perfect lah. Oh. Sebagai orang tua udah pas. Bukan karena ada kamera kan? Enggak. Yakin itu Jan? Yakin? Yakin. Enggak, kalau orang lain kan ada bahasa apa gitu. Nggak usah lah. Tapi jujur nih, pernah kesal nggak sama ayah? Kesel? Enggak sih. Oh paling kalau misalnya main game terus disuruh udahan itu kadang-kadang suka kesel. Kalau misalnya lagi seru-serunya gitu. Tapi ayah tahu. Tapi kan tetap udahan udahnya. Tapi ayah juga tahu kalau misalkan kamu kesel. Rama kan kayak Ferdi juga kalau misalkan suruh udahan. Ferdi mah kesel terus orangnya. Oh. Kesel. Tapi kamu pernah nangis ya karena ayah? Enggak pernah? Nggak ada yang harus ditangisin. Ferdi doang ya? Kenapa emang? Pernah nangis karena ayah ya? Ya sedih mah pasti ada kadang-kadang. Kalau aku tuh kadang-kadang kalau di kamar suka mikir apa-apa langsung sedih tapi nggak sampai nangis. Apa? Yang sedih tuh mikir apa? Ya apa banyak. Enggak sih. Apa ya? Nggak tahu sih. Nggak suka tiba-tiba aja ada muncul gitu. Ya apa? Sedih. Kira-kira apa? Nggak tahu. Ini momen pas loh kamu. Ini apa misalkan? Aku pengennya apa ayah tuh ada terus. Kadang-kadang itu pokoknya ganti-ganti. Tapi kan kalau ayah setiap kerja ayah pasti nyamperin ke kamu. Jarang loh ada orang tua kayak gitu. Makanya. Mau pergi datang ke kamar. Harusnya kan anak-anak. Ayah mau pergi cium tangan. Ini malah ayahnya yang datang. Ayah pulang ke kamar dulu. Sampai segitunya loh ayah. Iya. Pantesan kamu bilang ayah tuh perfect ya. Perfect banget makanya. Tapi usahakanlah sekali-kali mah kamu yang ke kamar ayah lah. Itu ya. Sekarang udah jarang karena nggak sekolah ya. Kalau sekolah doang sih ya kalau ke kamar itu ya. Oke, singkat-singkat ya jawabannya. Aduh, agak berat nih host di sini. Sekarang Jani udah remaja menuju dewasa Jan. Jan ada perasaan berbeda nggak dengan perlakuan ayah, bunda? Nggak ada. Nggak ada. Dari dulu tetap sama. Sama. Nggak ada beda-bedanya. Gitu aja ya ayah mah flat aja gitu ya. Biasa aja. Nggak ada gitu sedikit pun yang perbedaan perlakuan gitu. Nggak ada. Bedanya mungkin kalau dulu belum punya nama rekening. Sekarang udah punya nomor rekening ya. Bedanya gitu doang ya. Itu bedanya. Si tetang Batak. Aduh. Tapi Jan nih pengen diperlakukan seperti apa sih di umur sekarang ini? Ayah harus gimana? Atau sudah gini aja udah cukup? Kayak gini aja udah cukup banget. Enggak pengen misalkan gimana gitu. Ayah tuh sekali-kali ayah ngelawak depan Jan gitu. Enggak. Udah perfect dah. Enggak mau diperlakuin apa gitu. Enggak. Mau sehari, ayah dalam seminggu sekali misalkan ayah sama bunda nyiapin makan ke kamar gitu. Enggak lah. Enggak, apanya? Enggak, paling ngumpul doang sih. Kayak di bawah, tapi sama Iki semuanya.
Nah itu justru Ayah yang jadi pertanyaan tuh, kenapa harus ada Aiki, Teh Ya Putri? semuanya aja biar ngumpul langsung brek gitu. Tapi kamu kenapa? Kamu katanya pengen ngumpul. Giliran Aiki pas ulang tahun kamu nggak turun. Tidur, aku baru tidur itu. Tuh kan? Kayak Aku gitu. baru tidur jam 8 pagi. Jangan kayak gitu. Aduh. Menurut Njan nih, sifat ayah yang nggak disukai. Sama aku Nah, biasa aja sih. biasa aja. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Seperfect itu kah aku Njan di depan kamu? Ya nggak ada yang nggak disukain. Ya Nggak udah ada. gini aja. Nggak ada sedikit pun. Nggak ada. Sekarang kebalikannya. Apa sifat Njan yang ingin diubah? Aku ya. Oh. Sebetulnya ya Njan ya seperti ini. Cuman satu aja sih itu. Apa namanya? Sering-sering nengokin ke bawah. Terus nengokin bunda. Itu aja sih, nggak ada juga. Kan? Ya udah makanya. Ya tapi sama. itu ada, sama saya tengokin sesekali. Itu kalau kamu kan mut-mutan, kalau lagi pengen tengokin terus, gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Ayah nggak ada beneran. Nggak ada. Yang mau dirubah gitu dari ayah. Muka udah cukup segini. Udah cukup. Udah pas. Udah nggak ada yang harus diubah lah. Apa ayah harus skincare gitu? Gak usah lah. Nggak usah. Gak usah. Oke. Udah glow up. udah glow up pokoknya. Tapi sebenarnya Njan tuh punya cita-cita nggak sebelumnya? Punya. Apa? Pingin jadi orang yang dikenal banyak. Gimana sih? Nah, dikenal banyak orang. Oh, udah pas dong kalau begitu. Nah, makanya. Berarti diam-diam kamu seperti itu ya? Tinggal aku mau nyanyi sih. Mau nyanyi sekarang. Tapi dulu-dulu kamu susah banget disuruh, susah. Kalau mau Jan nyanyi enggak, Jan maksudnya enggak. Ya kalau nyanyi masih belum sih, masih malu-malu. Nggak usah malu-malu, kan sekarang udah tampil, udah apa namanya, udah trending mah, orang-orang udah pada tahu gitu. Nah sekarang kan ada dede bayi, rasanya gimana? Ada dede aja. Seneng lah, seneng banget. Cuman pingin pas segini lah. Hah? Pas udah bisa ngerangkap itu. Oh, Sama sekarang mah nggak terlalu ini ya, karena nggak direspon terus sama Ajamnya. Ya. Enggak lah, lucu tetap. Kalau nanti Ajam dekat misalkan sama kamu, oh pengen terus kemana-mana ikut, kesel apa seneng? Seneng lah. Oh seneng di sini ngomong nanti Serius? kesel. Hah? Ikut-ikut. Kamu gendong aja gue si ini gumo, kamu ini gimana? Gitu. Ya maksudnya kalau ikut-ikut lah ya seneng lah. Seneng ya. Seneng. Tapi emang sih apa namanya si Ajamnya belum ngerti banget ya jadinya. Ya nggak apa-apa. Masih ini ya. Nah kalau ayah gimana ngelihat perkembangan Ajam sekarang? Kemarin udah dicek dengan. Hah? Nggak ada kembangnya. Perkembangannya dari Oh. waktu masih di perut, Oh tahu banget, sama halnya semua. Kalau Njan pengen tahu. Maksudnya? Zaman Aiki, ayah tuh ngurus dari pas keluar sampai sekolah. Ayah yang bantu ngelahirin. Iya. Iya sama Mangkas. Terus Putri sama. Dari bayi, ayah tuh nungguin Teh Putri sampai kan Teh Putri tuh bulu matanya masuk. Jadi ayah lakbanin gini sampai malam. Kenapa Capek nggak kerja juga. di ini bulu matanya? Nggak di mana Nggak digunting. kenapa sih? Nggak boleh bulu mata digunting apalagi dicabut. Terus kamu kecil. Kamu tuh kalau dulu deket banget Jan, makanya ayah tuh sedikit kecewa ya. Kalau misalkan diajak, enggak, wah kecewa. Kalau dulu Jan tuh umur 4, 5, 6 tahun. Kalau ayah pergi, guling-guling. Mau ikut sama Di ayah Penawangan tuh. ya? Itu senang itu ayah tuh. Nah, Nah ayah permintaan ini mah satu ya ke Jan. Nanti kan ayah mau sahur. Ayah kan pamit tuh selalu pamit. Jan ayah sahur dulu. Kamu guling-gulingnya. ya ampun. Ayah gitu ya. Ya, please, ya. Kenapa harus Iya, guling-guling? memori zaman dulu itu seneng banget ayah lihat gitu. Jadi seolah-olah ayah tuh dibutuhkan banget gitu sama anak tuh gitu. Ya kenapa harus guling-guling sih? Iya pengen lihat kan sekarang panjang, kalau dulu kan pendek nih. Dia pengen lihat gimana, pengen lihat ini. Gitu.
perkembangan Ajam ya sama halnya Ferdi gitu. Jadi selalu kan ayah capek juga pulang sahur, ayah gendong. Tadi aja sampai jam berapa tuh? Jam 8. Bangun gitu. Ya alhamdulillah Ajam sehat. Terus yang senengnya tuh dia murah senyum. Ganteng gitu. Ya seneng lah gitu. Jan inget nggak? Tangan Jan pernah patah. Ingat banget. Sumpah. Itu hal terkeren yang kayak di TV-TV kalau yang tahu. Enggak, ayah tahu nggak sih kalau misalnya di TV-TV itu suka ada kayak misalnya ditonjok terus tapi kameranya dari mata gitu geter-geter gitu. Kayak di TV-TV pokoknya. Jadi waktu kok perbandingan sampai segitunya sih Jan? Imajinasi kamu tuh tinggi. Enggak bener emang kayak gitu. Jadi mau cerita dari awalnya. Ini kan waktu itu tuh di rumah tuh kan lagi pada ngumpul kan. Terus nggak dibolehin main tuh sama mama, nggak dibolehin main aktivis. Aku diem-diem sama Tenarsi, sama Mang Dadang bertiga diem-diem. Terus aku ingat banget di samping rumah kita yang hijau itu tahu. Nah itu tuh kan lagi buat rumah terus ada orang itu kan di atas. Woi tepuk tangan ngeliat aku ngebut-ngebut. Nah terus waktu aku ke belakang muter jauh ada seumuran aku lah pada main di situ. Aku sombong itu, terus aku ngebut, terus balik lagi muter, terus aja muter di situ buat pamer-pamer doang. Pas di depan nggak bisa direm, muter-muter kameranya, muter-muter. Kameranya gimana kamera? Nggak pokoknya. Matanya kayak kamera gitu. Kayak di TV, ya kayak film-film itu, gitu. Jatuh pas lagi kayak gini, pas mau bangun nggak bisa. Terus pas banget yang orang lagi buat rumah itu nolongin aku. Nah terus pas tahun depannya dia yang ngerenov rumah kita. Oh gitu? Ada orangnya. Ingat banget itu, sumpah. Terus nggak bisa nangis lagi. Apa yang mau disampaikan? Lupa orangnya. Sama orangnya. Ya apa yang mau disampaikan? Iya makasih udah mau nolongin. Itu sumpah persis di depan dia jatuhnya malu. Kamu nggak nangis? Nggak bisa, mau nangis juga. Nggak bisa? Nggak tahu. Tapi pas begitu udah ya itu ini langsung nangis. Itu sakit. Pokoknya pas masih ada videonya juga. Pas jatuh tuh nggak bisa nangis, benar-benar nggak bisa nangis. Kaget. Kaget kayaknya. Dimarahin kan sama mama? Iya dimarahin. Ayah waktu itu lagi live ini talk show kalau nggak salah ya. Langsung pulang. Sok banget nggak waktu itu? Kaget banget sumpah. Udah nggak mau main lagi ATV? Gak mau. Makanya sekarang kalau naik motor, naik mobil tuh aku pasti pelan-pelan. Karena ngebut takut. Dikit, ya takut langsung. Berarti traumanya masih ada sampai sekarang ya? Masih lah. Ingat nggak waktu itu pas begitu pulang ayah ngomong apa? Ngomong apa? Makanya jangan ngebut-ngebut. Oh iya. Gitu. Omongan orang tua itu langsung nyata loh. Si mama tuh kan ngebolehin kan. So aku benar-benar maksa langsung aja lari, langsung beneran jatuh dong. Nah itu berarti itu dapat ilmu dari situ. Kalau orang tua tidak bolehkan berarti jangan. Karena orang tua tuh pasti tahu apa yang akan terjadi. Jan sayang nggak sama ayah? Sayang lah. Apa yang ingin Jan sampaikan kalau Jan sayang sama ayah? Sampaikan. Sampaikan apa? Iya maksudnya sampaikan apa yang mau disampaikan? Ada yang di benak pikiran Jan yang mau disampaikan misalkan ayah jangan capek-capek, misalkan ayah apa gitu. Versi kamu jangan ikutin ayah. Iya jangan kerja terus. Maksudnya kerja nggak apa-apa, cuman kalau jangan terlalu digeber. Porsir. Ya jangan terlalu itu terus, harus ada waktu istirahat juga. Kalau ayah sakit, kamu sedih nggak? Sedih lah. Kamu bakal nungguin ayah nggak kalau ayah sakit? Ya nungguin lah ayah aja kan waktu aku sakit nungguin. Kapan? Waktu yang patah. Iya, kalau kamu mah pasti ayah tungguin. Ayah mah pekerjaan langsung dihilangkan demi anak. Tapi kalau ayah sakit, tungguin nggak? Tungguin, insya Allah. Tungguin lah. Waktu kemarin ayah sakit 3 hari, kamu nggak ada. Sakit apa emang? Waktu ayah diimpus. Tuh kan lupa, kamu mah nggak tahu kan? Karena main game terus kamunya. Kayaknya sih. Katanya sayang sama ayah. Sayang. Nggak sayang. Oke, kalau aku apa ya yang mau disampaikan ke Jan? Mah nggak ada juga sih. Jan orang baik, anak yang baik, nurut sama orang tua. Terus apa lagi ya?
Oh, yang penting bisa jaga diri lah. Untuk kedepannya akan menjadi superstar. Nanti harus bisa menjaga nama baik. Jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Itu aja lah. Jan, makasih ya sudah ada di Dua Kursi. Sangat senang sekali ayah kedatangan tamu Jan. Semoga nanti kita ketemu lagi di 3 kursi. Amin. Oh, nambah ini setiap episodenya. Ya udah, terima kasih buat penggemar Dua Kursi juga ya yang sudah menyaksikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Nanti kita berjumpa lagi tetap di Dua Kursi.